Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Amri, NIM 1930106002 dari kelas 19 TPU 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video singkat video pembelajaran tentang fisiologi tumbuhan yang berjudul Hubungan Tumbuhan dan Air bagian 1. Di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Dwirini Kurnia Fitri, MSI. Oke, yang pertama kita masuk ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep difusi dan osmosis. Yang kedua, mampu menjelaskan mengenai potensial air. Yang ketiga, mampu menjelaskan mengenai potensial osmosis. Nah, sebelum kita masuk kepada konsep osmosis, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hubungan air dengan tumbuhan. Air merupakan komponen yang sangat penting bagi tumbuhan, di mana air mempengaruhi kehidupan tumbuhan, termasuk makhluk hidup lainnya seperti hewan dan manusia. Tapi kita ketahui bahwasanya 70% dalam tubuh kita ini penyusunnya adalah air. Air merupakan penyusun utama pada protoplasma. Air juga merupakan sumber kehidupan sebagai pelarut dan medium perantara. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwasanya konsep difusi dan osmosis. Difusi dan osmosis merupakan proses transport pasif, di mana tidak memerlukan energi. Kedua proses tersebut penting untuk proses biologi seperti pengangkutan air dan nutrisi antar sel. Difusi adalah pergerakan pasif molekul dari area konsentrasi tinggi ke molekul konsentrasi rendah. Contohnya pada tumbuhan yaitu proses fotosintesis. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti gradien konsentrasi, suhu, dan jarak partikel. Mengenai konsep tentang osmosis. Osmosis adalah perpindahan air melalui membran permeabel, yaitu permeabel selektif, dan bagian yang tekanan rendah kepada tekanan yang tinggi. Contohnya yaitu proses masuknya air dan mineral dari tanah kepada akar tumbuhan. Adapun faktor-faktor yang pengaruhnya yaitu tinggi atau rendahnya konsentrasi air yang masuk. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya difusi dan osmosis tersebut memiliki sedikit perbedaan. Difusi terjadi pada campuran apapun, bahkan ketika dua larutan dipisahkan oleh membran semipermeabel. Dan osmosis merupakan secara eksklusif terjadi melintasi membran semipermeabel tersebut, dan secara alami terjadi pada tumbuhan tersebut. Dan ini dipengaruhi oleh beberapa tekanan pada osmosis, yaitu tekanan hipotonik, yaitu ketika air masuk ke dalam tumbuhan, dan tekanan hipertonik itu ketika air keluar dari tumbuhan. Selanjutnya kita masuk mengenai potensial air. Potensial air adalah suatu pernyataan dari status energi bebas air, yaitu suatu ukuran daya yang menyebabkan air bergerak ke dalam suatu sistem tumbuhan ke bagian lainnya. Nah, potensial air ini di dalam jaringan tumbuhan dapat ditentukan dengan cara merendam potongan jaringan tumbuhan dalam larutan sukrosa atau larutan non-elektrolit yang diketahui konsentrasinya. Dan konsentrasi pada potensial air yang murni yaitu bernilai 0. Oke, kita selanjutnya masuk mengenai materi terakhir, yaitu mengenai potensial osmosis. Potensial osmotik atau osmosis ini yaitu tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan murni yang dipisahkan oleh membran semi-permeabel. Artinya, zat cair terjadi adalah suatu larutan potensial yang seandainya dikeluarkan dari sel atau potensial larutannya memiliki nilai yang lebih rendah daripada potensial air murni. Nah, mungkin itu penjelasan singkat mengenai hubungan air dan tumbuhan pada part 1 video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.